Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada yang bertanya kepada saya, bagaimana caranya melatih sikap empati. Tentu ada beberapa cara, namun saya ingin menguraikan dari hal yang paling utama. Dalam usaha melatih empati, hal yang paling utama dilatih adalah mengelola emosi. Nah, ingat ya, kita harus mampu mengendalikan emosi dengan baik agar bisa bersikap empati. Misalnya, jika ada teman atau sahabat atau saudara yang bersedih, curhat kepada kita, bersedih, dan kita pun ikut bersedih. Kalau dia menangis, kadang-kadang kita pun ikut hampir menangis. Nah, itu berarti tidak mampu mengendalikan emosi dengan baik. Nah, bukan lagi empati namanya. Itu akan masuk ke simpati. Nah, dalam bersimpati, orang lebih banyak menggunakan perasaan. Ketika dia hanyut dengan perasaan, berarti dia tidak mengendalikan emosinya dengan baik. Ketika ada teman atau sahabat yang tertawa, terbahak-bahak karena gembira, dia pun ikut tertawa terbahak-bahak. Itu namanya hanyut dengan perasaannya, ikut merasakan. Nah, bagaimana dengan empati? Bedanya empati dengan simpati adalah dalam berempati kita mengendalikan emosi agar perasaan kita dengan pikiran kita berimbang. Jika ada yang bersedih sampai menangis, kita tidak perlu ikut menangis, begitu. Karena kita mengendalikan emosi dengan mengimbanginya dengan pikiran. Untuk apa kita mengimbangi dengan pikiran? Agar kita tahu kiat-kiat bagaimana membantunya mengatasi kesedihan itu. Ada yang merasa emosi karena mungkin dia dituduh hal-hal yang tidak baik. Padahal dia tidak melakukan, dia emosi. Nah, kita pikir, apa yang bisa kita bantu untuk mengatasi masalah ini? Jadi dalam empati itu, bedanya dengan simpati, kita menyeimbangkan perasaan dan pikiran agar dapat membantu seseorang yang mungkin dalam masalah. Apakah masalahnya karena marah, atau masalahnya karena sedih, kita bantu untuk mengatasi masalah itu. Karena itu pemimpin harus berempati kepada karyawan agar dia bisa membantu karyawan. Jangan karyawannya salah, kemudian pimpinannya emosi, marah. Berarti dia tidak mengendalikan emosinya. Nah, berarti dia tidak bisa berempati. Ya, jadi kalau ada pertanyaan bagaimana agar kita bisa melatih sikap empati, itu yang saya katakan tadi, mulailah dengan melatih mengendalikan emosi. Itu yang pertama. Selanjutnya nanti bisa kita uraikan lebih panjang lebar, namun kuncinya adalah dalam berempati, kita mendengar untuk memahami apa permasalahan, apa topik pembicaraan, agar kita bisa menyeimbangkan perasaan dan pikiran sehingga tidak menjurus kepada sikap simpati. Simpati tidak ada yang salah, tidak salah, tapi simpati biasanya digunakan untuk hubungan-hubungan pribadi yang sangat dekat. Masalah-masalah pribadi yang mungkin memang memerlukan sikap simpati. Ya. Nah, saya suka memberi contoh yang sederhana begini. Seorang ponakan pinjam uang kepada pamannya, janjinya seminggu kemudian akan dibayar. Ketika tiba waktu seminggu belum dibayar, apakah pamannya akan marah-marah atau tidak mengakuinya lagi sebagai ponakan? Kan tidak mungkin. Ya, nah dalam hubungan kekeluargaan seperti itu, sikap empati memang diperlukan. Ketika ponakannya tidak mampu membayar seminggu, pamannya perlu memberikan sikap simpati. Tapi di dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam kegiatan,
sehari-hari maupun dalam kegiatan di perusahaan, sikap empati lah yang harus dikedepankan. Karena apabila itu berkaitan dengan pekerjaan, apabila ada hal, ada kesulitan, harus diatasi, dan diatasi dengan sikap empati. Ya, ada karyawan yang tidak mencapai target penjualan. Kalau kita bersimpati, ya perasaan kita mengatakan, ya kasihan dia belum sanggup, dikasihani. Tidak menyelesaikan masalah, dikasihani. Nah, baru selesai kalau kita gunakan pikiran bagaimana mengatasi masalah itu. Jadi perasaan kita memang ada kasihan, perasaan kita memang ada ikut bersimpati, tapi diimbangi dengan pikiran bagaimana langkah-langkah untuk mengatasi agar itu jangan terjadi lagi. Begitu kira-kira ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.